Allah subhanahu wa ta'ala membagi ayat ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah Allah menyampaikan kepada kita tentang syarat untuk mendapatkan keberkahan. Dan makna keberkahan dari langit dan bumi adalah kecukupan. Kalau kita mau mudah fahami rezeki, akan kita dapatkan dari langit dicurahkan dan dari bumi dikeluarkan. Apa yang dimaksudkan dengan keberkahan di sini? Maka syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Itu bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah lawannya atau rivalnya. Sebaliknya, kalau mereka mendustakan, tidak beriman, mereka tidak bertakwa, tidak tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami akan siksa mereka. Berarti kita nggak punya opsi. Opsinya beriman dan bertakwa, maka akan dapat keberkahan, atau kufur, maka akan disiksa. Ini bagian utama daripada ayat ini. Kita akan fokus teman-teman sekalian sebenarnya ke bagian pertamanya. Karena kita sedang bahas masalah keberkahannya. Apa yang kita dapatkan kalau kita memenuhi dua syarat tadi, kita beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tetap akan singgung potongan keduanya. Yaitu tentang masalah bagaimana kalau orang kufur dan akhir daripada akibat kehidupan atau kekufuran mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memastikan semua kebutuhan kita, semua solusi dari permasalahan yang kita inginkan. Ya, kalau kita sedang sakit supaya sembuh, kalau yang belum punya keturunan supaya dapat keturunan, belum punya pasangan dapat pasangan, belum punya sumber income, pendapatan untuk dapat sumber income misalnya, atau apa saja. Ya, semua itu kalau mau terpenuhi pintu-pintu kebaikannya, maka syaratnya dua. Beriman dan bertakwa. Baik, mungkin kita sudah sering dengar teman-teman sekalian, iman. Saya sudah beriman Ustaz. Ya, saya juga sudah sering dengar dalam ceramah masalah takwa. Iman ini teman-teman tidak bisa kalau dia berdiri sendiri. Hanya ucapan lisan, ya saya sudah beriman. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman kepada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam dan mereka belum menerapkan, ya, belum melaksanakan perintah yang diikuti dengan penuh keyakinan kalau Allah melihat dia, Allah akan memberikan balasan dan Allah benar dengan janjinya. Kalau dia berbuat dosa, dia takut dengan hukuman, maka itu masih dikatakan muslim. Makanya Allah SWT mengatakan, ya, jangan mereka mengatakan amanna, kullan tu'minu, walakin kulu aslamna. Kalian belum dikatakan beriman, tapi katakan kami sudah masuk Islam. Kalau hanya sekedar ucapan lisan. Tapi kalau dikuatkan dengan keyakinan dalam hati, bahwasanya memang betul Allah Azza wa Jalla itu ada, walaupun tidak nampak dengan mata kita. Kalau kita sudah yakin dengan itu, hati kita dipenuhi dengan keyakinan walaupun tidak nampak Allah Azza wa Jalla, karena memang Allah Azza wa Jalla merahasiakan untuk melihat zatnya mulia, karena Allah menjadikan itu adalah nikmat terbesar di surga. Iman itu akan bertambah dengan makin kuat gencarnya dan kuatnya kita beramal saleh, dan dia berkurang dengan maksiat. Kalau kita fahami dan kita coba godok supaya iman itu makin tebal, makin kuat dalam hati kita, maka kita bisa makin banyak mendapatkan keberkahan dijanjikan. Dan ditambah lagi iman itu dipartnerkan dengan takwa. Takwa ini artinya patuh. Allah bilang apa? Yakin, ya, tadi dalam iman, kemudian kerjakan. Dikerjakan semua yang wajib dan sunnah, dan ditinggalkan semua apa yang dilarang, haram atau makruh. Ini dia poinnya.